Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menyampaikan materi pembelajaran komunikasi data Prodi Informatika. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Universitas Pamulang, NIM 191011 450315. Baik, materi komunikasi data kali ini ada 4 judul yang akan saya sampaikan. Yang pertama, gangguan pada saluran transmisi. Yang kedua, media transmisi kabel. Yang ketiga, media transmisi nirkabel dan encoding. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu gangguan pada saluran transmisi. Perlu kita ketahui, noise adalah gangguan jaringan, sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini mengganggu proses pengiriman dan penerimaan data. Ada beberapa hal yang terjadi pada saluran transmisi, yaitu draw panas atau thermal noise. Yang kedua, draw impulse atau impulse noise. Oke. Sorry. Yang ketiga, draw intermodulasi. Yang keempat, bicara silang. Yang kelima, padding. Oke, kita lanjut. Gangguan yang dapat diprediksi yang bisa kita prediksi, yang pertama yaitu atenuasi atau redaman. Apa itu? Kita bisa sebut roll up atau peristiwa yang dimana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kawat. Oke. Tundaan. Secara umum, tundaan dapat diartikan sebagai keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan antara sinyal atau dengan sinyal lain dapat memiliki frekuensi yang sama. Baik teman-teman, sorry kalau cara baca saya agak mentok-mentok soalnya masih gugup. Oke, kita lanjut. Yang kedua, media transmisi kabel. Media transmisi kabel adalah lintasan fisik yang menghubungkan pemancar dan penerima. Melalui media transmisi ini, sinyal informasi yang ditransmisikan oleh pemancar dikirimkan ke penerima pada jarak yang jauh. Baik, kita lanjut. Media transmisi ada 2 kategori, yaitu bersifat fisik dan non fisik. Buka kawat. Yang pertama, buka kawat. Jenis media yang digunakan bahan konduktor seperti tembaga, seng, dan tembaga seng. Oke. Yang kedua, multiplier. Jenis media yang dibungkus oleh isolator. Sisinya membuat lebih dari 1 pasang konduktor, misalnya 10 second atau 300-an. Oke. Yang kemudian dibungkus menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, koaksial, terdiri dari 2 konduktor, yaitu konduktor dalam, konduktor luar. Aplikasi dari kabel koaksial ini sangat luas, diantaranya adalah hubungan antara sentral dengan pelanggan, hubungan antara transceiver dan antena, yang disebut sebagai pengumpan atau pengantar saluran I1. Oke, lanjut. Kita lanjut ya teman-teman. Itu nomor 4, pandu gelombang. Pandu gelombang atau waveguide merupakan konduktor berongga yang dapat mengantarkan gelombang elektromagnet bentuk gelombang berbentuk surat. Rongga segi 4, rongga lingkaran, rongga elip, rongga H. Secara fisik ada yang bersifat solid, namun ada juga yang bersifat fleksibel. Oke.
Serat optik. Fiber optik merupakan media yang terbuat dari bahan gelas, silika, atau bahan transparan yang lain. Sinyal yang dihantarkan adalah berupa cahaya dengan panjang gelombang 0,8 SD atau sampai dengan 1,6 nm. Fiber optik memiliki beberapa terlihat, diantaranya sebagai berikut: media tipis, fleksibel, kepastian besar, redaman rendah, latensi redam, isolasi elektromagnetik, equipment dapat dikurangi, laju dalam order Gbps atau jarak puluhan kilometer. Oke, yang ketiga, materi yang ketiga yaitu media transmisi nirkabel. Secara garis besar, media transmisi menjadi dua kategori. Ya, kategori besar yaitu bersifat fisik dan yang bersifat non fisik. Ya, hampir sama yang materi yang ketiga tadi. Oke, gelombang radio bekerja pada spektrum 3 Hz hingga 300 GHz. Pembagian diatur oleh beberapa lembaga regulasi, diantaranya ITU, IAAA, NATO, USICN. Oke. Propagasi gelombang tanah berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang tersebut berpolarisasi secara vertikal karena bumi akan menghubungkan singkatan medan listrik bila beroperasi horizontal. Perubahan kadar udara mempunyai pengaruh yang besar terhadap gelombang tanah. Jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman akan berkurang. Dengan demikian, dakwah gelombang tanah di atas dalam udara, terutama dalam garam. Oke, terutama di laut ya teman-teman, jauh lebih baik daripada tanah kering. Oke, yang B. Ini macam-macamnya transmisi nirkabel ya. Oke, yang B, propagasi gelombang langit. Gelombang langit ini melalui pemantulan pada lapisan ionosfer. Pada lapisan bawah ionosfer terdapat lapisan E dan D. Lapisan ini memantulkan frekuensi rendah 20-85 MHz. Pada lapisan atas ionosfer ada lapisan F1 atau F2. Lapisan ini akan menyatu saat malam hari. Lapisan ini dapat memantulkan frekuensi tinggi. Aplikasi yang umum digunakan pada propagasi ionosfer adalah pemancaran gelombang AM radio CB, kapal dan pesawat. Itu tadi propagasi gelombang langit. Oke, yang C yaitu propagasi gelombang garis pandang atau microwave. Udah kayak alat makanan aja. Oke, ya, pengertiannya, ia bekerja pada frekuensi gelombang mikro 1-40 GHz. Itu berarti dia lebih kecil, lebih besar. Antena TX dan RX harus bebas pandang, line of sight loss. Lintasan jarak sekitar 40 km tidak dapat menembus objek yang padat seperti bangunan, gunung, dan lain-lain, dan digunakan untuk komunikasi terestrial dan steril di atas frekuensi 8 GHz. Dapat diserap oleh air, jadi saat hujan akan terjadi degradasi daman yang terjadi dalam ruang bebas. Nirkabel adalah media yang digunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik. Oh iya, ini pengertian nirkabel ya teman-teman. Harus yang menentukan
menuntunnya. Jadi ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel, media yang tidak ditutup. Media diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Media ini juga disebut dengan baud transmisi media. Oke, pada dasarnya ada dua jenis konfigurasi transmisi kabel, yaitu yang pertama searah. Untuk konfigurasi searah, antena dan transmisi mengeluarkan sinyal elektromagnetik berpusat, antena pentransmisi dan antena penerima. Disediakan dengan hati-hati. Umumnya semakin tinggi frekuensi sinyal, semakin mungkin memfokuskan ke dalam sinar searah. Segala arah. Untuk mengkonfigurasi segala arah, sinyal ditransmisikan menyebar luas ke segala penjuru dan diterima oleh banyak antena. Media ini sangat cocok untuk Indonesia karena jangkauannya yang sangat lebar, yang dapat mencakup wilayah-wilayah terkecil. Berarti saluran kabel ini sangat cocok sekali buat negara kita, terutama di Indonesia, terutama negara kita yang berpulau, karena bisa menyangkut wilayah terkecil sekalipun terpelosok. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu encoding. Apa itu encoding? Yaitu proses memasukkan deretan data untuk dibuat berformat khusus agar bisa disimpan atau ditransmisikan dengan tujuan meningkatkan kualitas komunikasi. Line coding yaitu teknik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal baseband. Oke. Channel coding, teknik yang digunakan untuk meningkatkan reliabilitas informasi pada kanal yang error atau connection. Short coding, teknik untuk meningkatkan efisiensi informasi. Maaf karena sedikit ngantuk karena semalam lumayan bergadang. Oke, kita lanjut. Channel coding merupakan teknik encoding yang digunakan untuk pendeteksi dan pengkoreksi kesalahan dalam transmisi informasi. Metode konvolusi selain untuk mendeteksi kesalahan, dapat juga digunakan untuk mengkoreksi kesalahan. Mesin encoder konvolusi menggunakan Easter underleaving merupakan metode untuk meningkatkan jarak Hamming. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi munculnya bus error kanal transmisi. Turbo code merupakan metode FEZ yang dianggap paling baik saat ini. Turbo code itu adalah yang dianggap sangat baik saat ini, ya. Metode ini digunakan dalam sistem komunikasi 3G dan 4G. Teknik encoding dalam turbo code merupakan tabungan antara dua buah konvolusi RSC dan interleaver. Metode start watt transmisi data jika terdapat blok data yang mengalami error. Rollback ini merupakan metode dalam retransmisi data jika terdapat blok data yang mengalami error, di mana blok akan dikirim oleh kirim ulang melalui dari blok yang mengalami error. Selective read merupakan metode dalam retransmisi data jika terdapat blok data yang mengalami error, di mana blok akan dikirim ulang sesuai nomor blok yang mengalami error. Faktor yang menentukan sukses dari cipher dalam mengartikan sinyal yang datang ada 3 hal, yaitu date rate, kecepatan data, atau peningkatan data rate akan meningkatkan bit error.
root kecepatan error dari bit. Oke. Sn atau peningkatan Sn akan menurunkan bit error rate bandwidth, yaitu meningkatkan bandwidth dapat meningkatkan data rate. Itu tiga faktor yang menentukan sukses dari cipher. Oke, saat kita encoding ada tiga, yaitu bit rate, Sn, dan bandwidth. Tiga hal ini yang akan membantu kita sukses dari cipher. Oke, ada 5 faktor yang perlu dinilai atau dibandingkan dari berbagai teknik komunikasi. Yang pertama, spektrum sinyal. Distansinya yang bagus harus mengkonsentrasikan kekuatan transmisi pada daerah tengah dari bandwidth transmisi untuk mengatasi distorsi dalam penerimaan sinyal. Digunakan desain kode yang sesuai dengan bentuk dari spektrum sinyal transmisi. Clocking menentukan awal dan akhir dari setiap posisi bit, dan mekanisme sinkronisasi yang berdasarkan pada sinyal transmisi. Oke. Deteksi error dibentuk dalam skema fisik encoding sinyal, interferensi sinyal, dan kebebasan terhadap noise. Oke. Biaya dan kesulitan semakin tinggi kecepatan sinyal untuk memenuhi data rate yang ada, semakin besar perlu diketahui. Oke. Waktu bit sangat mulai berakhirnya level sinyal. Dia faktor-faktor yang dinilai atau dibandingkan dari berbagai teknik komunikasi. Ada faktor lain, yaitu di encoding faktor penerjemahan sinyal yang sukses. Ini dia yang pertama, itu perbandingan sinyal dengan noise. Yang kedua, rate date, bandwidth, perbandingan pola-pola encoding, spektrum sinyal, clocking, sinkronisasi transmitter, clock eksternal, mekanisme detection error dapat dibangun untuk encoding sinyal, interferensi sinyal, dan kebebasan terhadap noise. Beberapa kode lebih baik daripada yang lain. Harga dan kerumitannya, rating sinyal, beberapa kode membutuhkan rating sinyal lebih tinggi. Ya, pola-pola encoding, media, non-return to zero level, non-return to zero inverted, bipolar, pseudo ternary, Manchester, ada Manchester juga, differential Manchester, B8ZS, ADB3. Oke, kita lanjut. Return to zero interval, yaitu suatu kode di mana suatu transmisi low ke high atau high ke low. Nah, itu ini penting teman ya. Pada awal suatu bit time yang sebagai binary. Untuk bit time tersebut tidak ada transmisi, berarti binary ini sama dengan 0, sehingga NER Z1 ZI salah satu contoh dari differential encoding non-return to zero inverted dalam kesatuan pusat tegangan konstan untuk durasi bit. Data dikodekan transisi, tidak ada transisi biner untuk biner 0. Sebagai contoh encoding diferensial. Keuntungan differential encoding yaitu kembal noise, tidak dipengaruhi oleh kekurangan. Kelemahannya, keterbatasan dalam posisi. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, itu 4 materi yang bisa saya sampaikan. Oke. Yang pertama yaitu gangguan pada saluran transmisi, media transmisi kabel, dan encoding. Oke, baik teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Itu aja dari saya Muhammad Nur. Akhir kata, bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.